Saya ingin berpesan agar bendungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan disambungkan dengan seluruh jaringan irigasi yang ada, sehingga sekali lagi masyarakat, utamanya para petani, bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Siap mengairi sawah warga, progres konstruksi bendungan Lewi Keris capai 82%. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan progres pembangunan bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat mencapai 82%. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan bendungan bertujuan untuk meningkatkan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir. Menteri Basuki mengatakan bahwa Sungai Citandui belum memiliki bendungan. Apalagi bendungannya sudah rampung, maka kontinuitas suplai air ke sawah terjaga. Selama ini lahan pertanian kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Konstruksi bendungan Lewi Keris mulai dibangun sejak 2016 dan ditargetkan mulai pengisian air awal atau impounding pada tahun 2023. Saat ini progres bangunan fisik bendungan sudah mencapai 82% dengan biaya pembangunan sekitar 2,8 triliun rupiah. Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan bendungan di sejumlah daerah untuk mewujudkan ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Salah satunya bendungan yang tengah diselesaikan adalah Bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Bendungan tersebut merupakan salah satu program strategis nasional bidang sumber daya air yang tercantum dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan ini mampu menampung air 45,35 juta meter kubik untuk mensuplai irigasi di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, dan Cilacap. Diharapkan suplai air irigasi dari Bendungan Lewi Keris dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tada hujan yang hanya 1 kali dalam setahun. Pembangunan Bendungan Lewi Keris setidaknya memberikan 5 manfaat bagi masyarakat di kabupaten atau kota sekitar, yakni suplai air irigasi untuk daerah irigasi atau DI Lakbok Utara di Ciamis seluas 6.600 hektar dan DI Manganti di Cilacap seluas 4.616 hektar, sehingga dapat mendorong peningkatan indeks pertanian atau IP. Manfaat lainnya untuk penyediaan air baku sebesar 845 liter per detik untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Ciamis. Selanjutnya mereduksi banjir sebesar 11,7% dari 509 meter kubik per detik menjadi 450 meter kubik per detik. Potensi menjadi sumber daya listrik untuk PLTA sebesar 20 MW atau MW, serta destinasi pariwisata kawasan konservasi air tanah dan perikanan. Sementara itu dilansir dari Kompas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Randu Gunting tahap akhir. Bendungan yang berlokasi di Desa Kalinanana, Kecamatan Japah ini dibangun demi menjaga ketersediaan air di Kabupaten Blora yang selama ini dikenal memiliki intensitas hujan yang rendah. Selain itu, kehadiran bendungan ini juga dapat mengairi areal pertanian di wilayah kering Kabupaten Blora dan Rembang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, pembangunan Bendungan Randu Gunting merupakan salah satu program strategis nasional atau PSN di bidang sumber daya air dalam mendukung ketersediaan air dan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun untuk menangkap air daerah aliran sungai atau DAS Randu Gunting di wilayah sungai atau WS Jeratun Seluna. Selanjutnya, bendungan akan dikendalikan sehingga bisa dimanfaatkan pada saat dibutuhkan, khususnya mengairi lahan irigasi pada musim kemarau. Kita harus mendorong munculnya lebih banyak entrepreneur, wirausahawan dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren. Orientasi santri seharusnya bukan lagi mencari pekerjaan, tetapi sudah menciptakan kesempatan kerja bagi banyak orang, menebar manfaat seluas-luasnya bagi umat. Saya berharap pesantren dan para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan ini dengan baik, sehingga pesantren dan para santri dapat semakin berperan dalam memperkuat ekonomi umat. Luar biasa, Hari Santri 2021, pesantren kembali dapat kado dari Presiden Jokowi. Pada peringatan Hari Santri Nasional 2021 ini, ada yang spesial, karena menurut Menteri Agama atau Mendak Yakut Khalil Qaumas menyebut peraturan Presiden atau Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang pendanaan pesantren patut diapresiasi. Ini sekaligus menjadi kado dari Presiden Joko Widodo di Hari Santri Nasional 2021.
Hal ini disampaikan oleh Menak dalam upacara Bendera Hari Santri 2021 di kantor Kementerian Agama pada Jumat 22 Oktober 2021. Dilansir dari YouTube Kemenak Republik Indonesia oleh Kabar Rakyat pada Jumat 22 Oktober 2021, dalam sambutannya Menak mengucapkan rasa syukur atas ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Menurut Yakut, kado ini bukanlah yang pertama dari Jokowi kepada santri. 2 tahun sebelumnya, tepat jelang peringatan Hari Santri Nasional 2019, warga pesantren juga mendapatkan kado dari Presiden. Menak menjelaskan 2 tahun sebelumnya, yaitu jelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri juga mendapatkan kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-Undang Pesantren merupakan perpres pendanaan pesantren, merupakan bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara terhadap pesantren. Kedepan pesantren diharapkan terus mengembangkan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo secara resmi telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Regulasi yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 ini, meski bukan libur nasional, namun tetap disambut gembira oleh umat Muslim di seluruh penjuru negeri. Pada mulanya Hari Santri Nasional ini rencananya akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 1 Muharram mengikuti penanggalan Hijriah. Namun karena Nahdlatul Ulama atau NU sebagai pengusung utama Hari Santri Nasional mengajukan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, akhirnya Presiden Jokowi mengabulkan permintaan NU tersebut, di mana tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan penandatanganan Resolusi Jihad atau 22 Oktober tahun 1945 yang digagas oleh pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan puluhan kiai se-Jawa Madura. Resolusi Jihad ini dianggap sebagai ikrar sekaligus manifestasi dukungan ulama dan para santri terhadap kemerdekaan Indonesia. Di antara poin penting yang tertuang dalam resolusi tersebut adalah bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap individu, dan yang membela penjajah menjadi kafir. Penetapan Hari Santri Nasional bertujuan meneladani semangat jihad yang didengungkan kepada para santri untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan amanat dan semangat yang digelorakan oleh para ulama. Selain itu, ada aspek lain yang melatar belakangi penetapan Hari Santri Nasional ini, yaitu pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga NKRI. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Kebijakan pemerintah tidak tepat. Biodiesel sebagai tenaga alternatif yang tidak pernah habis. Biodiesel juga melindungi industri kelapa sawit nasional beserta turunannya. Biodiesel juga membantu pemerintah untuk mengurangi beban impor bahan bakar. Presiden Jokowi resmikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan senilai 2 triliun rupiah dan siap beroperasi. Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya menuju Provinsi Kalimantan Selatan untuk meresmikan pabrik biodiesel. Dalam agendanya kali ini, Presiden juga akan menyapa para peserta vaksinasi melalui konferensi video di beberapa kabupaten dan kota seprovinsi Kalimantan Selatan. Terakhir, sebelum kembali ke Jakarta, Presiden akan meninjau sekaligus meresmikan jembatan Sei Alalak yang ada di kota Banjarmasin. Diketahui Presiden Jokowi lepas landas pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 21 Oktober 2021. Dari siaran Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima pada Kamis 21 Oktober 2021, sesampainya di Kabupaten Tanah Bumbu, Presiden Jokowi akan meresmikan pabrik biodiesel. Usai peresmian pabrik biodiesel, Presiden Jokowi akan menuju kota Banjarmasin untuk meninjau kegiatan vaksinasi yang digelar di halaman RSUD Dr. Hamoh Ansari Saleh. Sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam penerbangan menuju ke Kalimantan Selatan. Antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, kemudian ada Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, serta Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo. Sebelumnya, perusahaan swasta di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan mulai membangun pabrik biodiesel dengan biaya total sekitar 2 triliun rupiah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi akan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di daerah tersebut. Rencananya pabrik tersebut akan dimulai beroperasi pada Oktober tahun ini. Pabrik tersebut diketahui merupakan milik PT John Lynn Group yang berada di Desa Sungai 2, Kecamatan Simpang 4, Tanah Bumbu.
Direktur Johnlin Agroraya atau JAR, Zafrinal Lubis, ketika mempresentasikan kondisi pabrik di hadapan Bupati dan rombongan mengatakan pembangunan pabrik tersebut menghabiskan dana sekitar 2 triliun rupiah. Dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni 1 triliun rupiah untuk pembangunan pabrik beserta prasarana pabrik dan 1 triliun rupiah untuk pembangunan jeti atau pelabuhan. Pabrik ini nantinya akan memproduksi biodiesel dan juga minyak goreng dengan kapasitas produksi 60 ton per jam dengan memerlukan sekitar 1.600 ton per hari tandan buah segar atau TBS. Untuk memenuhi bahan baku pabrik biodiesel tersebut sekitar 30% akan diperoleh dari petani lokal. Sisanya dipasok minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dari luar daerah. Pabrik tersebut merupakan pabrik biodiesel terbesar dari 4 pabrik yang lainnya yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan juga Sulawesi. Adapun pasar hasil produksi biodiesel nantinya akan diserap oleh Pertamina.